Orang ini menuangkan seember darah ke laut. Bau darah segera menarik perhatian hiu. Orang-orang di atas kapal tidak takut. Mereka sangat gembira. Kedua kakak beradik itu sangat ingin masuk ke dalam kandang. Mereka menyelam ke dalam air untuk melihat hiu dari dekat. Tetapi tepat ketika mereka hendak bergabung kembali dengan perahu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kerekan tiba-tiba rusak. Dengan pelepasan tali malas, kandang tenggelam dengan cepat. Kedua pria itu akhirnya terjebak di kedalaman 47 meter. Sinyal terlalu lemah untuk menghubungi orang-orang di kapal. Saudari penyelamat memutuskan untuk mengambil risiko berenang ke atas untuk menemukan sinyal. Ketika mereka mencapai kedalaman 40 meter, ia akhirnya melakukan kontak dengan pelatih. Pelatih menyuruhnya kembali ke Eron Dragon dan bersembunyi dari hiu. Mereka akan mengirim seseorang untuk menarik naga besi kembali ke atas. Tetapi dalam perjalanan pulang, hiu tiba-tiba muncul dan menyerang adiknya. Kakak panik. Ia berenang dengan putus asa menuju kandang. Hiu itu sangat dekat dengannya. Tetapi tepat sebelum ia akan digigit, ia berhasil berenang kembali ke kandang. Begitulah cara mereka lolos dari kematian. Kedua kakak beradik itu duduk di pinggir lapangan, dengan cemas menunggu bantuan. Setiap detik dalam sehari adalah siksaan bagi mereka. Oksigen yang tersisa semakin menipis. Tetapi bantuan tidak kunjung datang. Dalam keputusasaan, sebuah obor tiba-tiba muncul di kejauhan. Kedua pria itu sangat senang melihatnya. Tampaknya bantuan akhirnya datang. Namun cahaya itu tidak mendekat kepada mereka. Adik saya kehabisan oksigen. Jika hal ini berlanjut, dia akan berada di dasar laut sebelum bantuan datang. Dia memutuskan untuk berenang ke dasar untuk mencari tahu sendiri. Ia menyuruh adiknya untuk berenang dekat dengan dasar laut, sehingga dia bisa menggunakan bebatuan di dasar laut sebagai penutup, untuk menghindari serangan hiu. Dan benar saja, tidak terlalu jauh, hiu itu muncul. Saudari dengan bijak menyelam ke dalam bebatuan. Hiu itu hilang. Ia terus berenang ke arah cahaya. Ketika ia akhirnya sampai di sana, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada obor, tidak ada penyelamat. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba kembali ke jalan dia datang, hanya untuk menemukan bahwa dia telah benar-benar kehilangan arah dari mana dia berasal. Ia panik dan memanggil adiknya, tetapi sinyalnya macet. Tidak peduli bagaimana ia memanggil, tidak ada jawaban. Tiba-tiba hiu itu ada di atasnya lagi. Bingung apa yang harus dilakukan, para penyelamat tiba-tiba muncul. Namun dalam sekejap, hiu itu tercabik-cabik. Sang kakak mengambil kesempatan untuk bersembunyi di celah bebatuan. Ia terus memanggil adiknya. Akhirnya, suara saudara perempuannya terdengar di radio. Mengikuti instruksi saudara perempuannya, saudari itu mengonfirmasi lokasi kandang. Dia mengeluarkan tali malas dan harpun yang dibawa oleh para penyelamat. Setelah kembali ke sangkar, ia mengikatkan tali malas ke sangkar. Ia kemudian berenang lagi, memanggil tim penyelamat untuk menarik mereka ke atas. Menunggu kandang untuk bangkit, para saudari sangat gembira. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan begitu lancar. Tepat saat naga besi ditarik 28 meter di atas laut, tali malas itu kembali terputus.